keturunan, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya. Karena inilah yang sebenarnya yang akan menjadi sebab kita selamat di akhirat kelak ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Dan semoga hidayah ini, taufik ini senantiasa Allah karuniakan kepada kita sampai Allah menjemput kita, memisahkan antara jasad dan juga ruh kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terkait dengan materi yang akan kita kaji pada pagi hari ini, melanjutkan materi yang sudah kita bahas di dua pertemuan sebelumnya yang berjudul 10 kiat atau 10 sebab mendapatkan surga, atau 10 sebab kita akan selamat di akhirat kelak. Ini kitab yang ringkas yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa sebab pertama yang akan membuat seorang hamba beruntung di akhirat dan juga masuk ke dalam surga adalah tauhidullah wa ikhlasul ibadah, mengesahkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja, tidak mencampur adukan dengan kesyirikan, baik dengan memalingkan ibadah itu kepada selain Allah maupun mencampur adukannya dengan riya, keinginan untuk dilihat, maupun sum'ah, keinginan untuk didengar, maupun keinginan untuk mendapatkan perkara-perkara duniawi dari ibadah kita, seperti nama baik, seperti harta, jabatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, penulis mengatakan al-mujibus tsani ittiba'u sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang kedua yang akan membuat seorang hamba kelak beruntung di akhirat dan menjadi penghuni surga adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud sunnah di sini adalah ajaran Nabi. Maksud sunnah di sini adalah semua hal yang sesuai dengan Al-Qur'anul Karim dan juga ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ajaran para sahabat radhiyallahu anhum. Saya ulangi lagi. Yang kita maksud sunnah pada pembahasan kali ini adalah segala hal yang selaras, sejalan dengan Al-Qur'anul Karim, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ajaran para sahabat radhiyallahu anhum. Maka mengikuti sunnah inilah yang disebutkan oleh penulis yang kedua yang akan menjadi sebab kita diselamatkan oleh Allah dari keburukan hari akhirat, dari azab neraka jahanam, kemudian dimasukkan ke dalam surga, suatu tempat yang penuh dengan kenikmatan yang abadi, yang tidak akan pernah berkurang rasanya maupun jumlahnya. Penulis mengatakan fal inayatu bi sunnatin nabawiyyati wal hadyi al mubarak alladhi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'alluman wa 'amalan yu'addu min al asbab al 'azimati lin najati yawm al qiyamah. Memberikan perhatian terhadap sunnah Nabi atau ajaran Nabi dan juga memberikan perhatian terhadap petunjuk yang diberkahi ini, yang mana petunjuk inilah yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Petunjuk inilah ajaran Allah yang dijadikan pedoman oleh Rasulullah SAW. Bagaimana cara kita memperhatikan atau memberikan perhatian terhadap sunnah? Ta'alluman wa amalan.
dengan kita mempelajarinya. Jadi karena hidayah itu adalah ilmu, karena sunnah Nabi itu adalah ilmu, maka tidak mungkin bisa kita dapatkan kecuali dengan ta'allum. Kita belajar, kita datang kepada ahlinya, kita duduk di hadapan mereka, entah kita bertanya ataukah kita mendengarkan pemaparan, entah kita membuka tafsir Al-Quran, membahasnya, ataukah kita membaca sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, kemudian kita membaca, menyimak syarah dari hadis-hadis itu, ataukah kita membuka kitab-kitab para ulama yang sudah menjadi cabang-cabang ilmu tertentu. Kita belajar fikihnya, kita belajar akidah, kita belajar tafsir, kita belajar adab, dan seterusnya. Inilah yang dimaksud dengan ta'allum, belajar pada konteks kita pagi hari ini. Jadi kita tidak sedang membahas hal-hal yang sifatnya duniawi. Wa amalan, dan juga dengan mengamalkannya. Karena sebetulnya ilmu itu tidak kita butuhkan secara zatnya, tidak. Ilmu itu kita butuhkan karena kita membutuhkan hal lain, yaitu amal. Sementara beramal di dalam agama kita itu tidak mungkin bisa benar kecuali secara tujuan, yaitu niat murni karena Allah, dan secara cara penampilan zahirnya itu sesuai dengan ilmu, yakni sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita bisa beramal, menjalankan Islam ini tanpa belajar, maka sebetulnya kita tidak butuh kepada belajar dan tidak butuh kepada ilmu. Karena yang menyelamatkan kita bukan ilmu, tapi mengamalkan ilmu. Bukan kita tahu tentang tata cara sholat, tapi kita sholat sesuai dengan ilmu. Bukan kita tahu cara mentauhidkan Allah, bukan, tapi kita beribadah dengan cara mentauhidkan Allah. Tapi kata Nabi, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Mempelajari ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim, karena memang tidak mungkin ada manusia bisa mentauhidkan Allah, bisa mengikuti sunnah Nabi tanpa belajar. Itu gak mungkin, ya. Karena ilmu agama tidak otomatis berkembang di dalam diri seseorang seperti bertambahnya umur, tidak, ya. Tidak berkembang seperti berubahnya fisik dari kecil menjadi besar, tidak seperti kemampuan kita di dalam mendengar kemudian mengikuti orang berbicara. Asal kita hidup di lingkungan orang yang bisa bicara, bisa mendengarnya, maka kita akan bisa berbicara, tidak. Tapi ini seperti menulis dan membaca, maka kita harus bisa membiasakan diri untuk menulis yang awalnya kesulitan, membiasakan diri untuk membaca yang awalnya dari huruf per huruf, kata per kata, frasa per frasa, kalimat per kalimat, paragraf per paragraf. Begitu pula ilmu hanya bisa kita dapatkan dengan cara belajar. Makanya orang yang tidak datang ke majelis ilmu, orang yang tidak mau belajar ilmu agama, maka selama itu pula dia tidak akan pernah bisa menjadi orang baik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Meskipun kata manusia sedunia dia itu orang baik. Kata siapa? Kata Nabi. Beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka dia akan difahamkan agama. Yang Allah kehendaki kebaikan bukan diberikan keturunan yang banyak, bukan. Karena orang kafir pun dikasih keturunan. Bukan diberikan harta yang banyak, bukan. Karena Qarun pun dikasih harta yang banyak. Bukan dikasih kekuasaan yang tinggi, bukan. Karena Fir'aun pun kekuasaannya tinggi, bukan. Tapi tanda orang diinginkan kebaikan oleh Allah adalah dia difahamkan agama. Sekali lagi, kalau orang paham agama dan punya harta, maka dia akan menjadi orang terbaik di dunia.
Orang faham agama dan punya kekuasaan sama, dia akan menjadi orang terbaik di muka bumi. Lihat Abu Bakar, seorang pemimpin dunia dan juga memiliki ilmu. Akan tetapi tanpa ilmu agama, maka siapapun hanya akan merusak saja. Pemimpin yang tidak tahu ilmu agama, maka akan menjadi pemimpin yang zalim. Pengusaha yang tidak tahu ilmu agama, sama dia pun akan menjadi perusak. Guru yang tidak tahu ilmu agama, maka dia pun hanya akan merusak generasi berikutnya. Karena kebaikan bagi manusia hanya dengan menerapkan agama di dalam setiap konteks kehidupannya. Sebagai seorang ayah butuh kepada ilmu agama. Sebagai seorang bapak, sebagai seorang atasan di perusahaannya, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, sebagai seorang tetangga, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang bagian dari unsur masyarakat atau bangsa, semuanya butuh kepada ilmu agama. Karena kita adalah seorang muslim, orang yang tunduk patuh kepada tuntunan syariat Islam. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala berkata, "Man arada an-najata fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang ingin selamat di dunia maupun di akhirat, maka wajib bagi dia untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi, maka wajib bagi dia untuk berpegang teguh dengan kitabullah, yakni Al-Quran, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan pernah bisa selamat dari ancaman Allah, dari azab Allah, kalau hanya berpedoman dengan hukum-hukum buatan manusia. Tidak bisa. Karena kita bukan hanya sekedar ingin membuat kehidupan ini menjadi tentram, menjadi harmonis. Bukan. Kita ini hidup bukan sekedar menjalani aturan, bukan. Tapi kita hidup ingin melaksanakan tugas seorang hamba, melaksanakan ubudiyah, yakni ibadah. Dan hanya dikatakan ibadah pada saat kita melaksanakan aturan atau hukum-hukum Allah. Dan hukum Allah itu diturunkan langsung dari Nabi. Hukum Allah hanya disampaikan berdasarkan kepada wahyu, disampaikan dengan utusan yang mulia, malaikat. Maka dipilihlah malaikat termulia, yaitu Jibril alaihi salam. Malamnya dipilih malam yang termulia, Lailatul Qadar. Bulannya dipilih bulan yang termulia, di bulan Ramadan. Nabi Rasulnya pun dipilih Nabi dan Rasul yang paling mulia, yang menjadi imamnya para Nabi, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang melanjutkannya pun merupakan generasi yang termulia, yakni para sahabat radhiyallahu anhum. Sebagaimana ucapan Nabi, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah orang yang hidup bersama aku, generasi aku, yaitu para sahabat. Kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Hanya 3 generasi saja, 3 kurun, ya, yang dikatakan umat terbaik, umat yang paling terpercaya di dalam agamanya, di dalam ilmunya, di dalam akidahnya. Adapun umat pada generasi berikutnya, pasti mereka akan memiliki banyak kerusakan di dalam agamanya. Mereka sudah mulai mencampur adukan antara hukum Allah dan hukum buatan manusia. Mereka sudah mencampur adukan antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk para tokoh. Hampir-hampir masyarakat tidak bisa membedakan mana ajaran Nabi dan mana budaya. Hampir-hampir masyarakat terkadang terbalik. Mereka marah ketika budaya tidak dilestarikan, dan justru mereka nyinyir. Mereka marah ketika ada suatu sunnah diangkat kemudian diterapkan. Kenapa itu? Karena mereka gak faham ilmu, gak faham agama. Makanya benar yang ucapan Imam Malik tadi, siapa yang ingin selamat
maka kewajibannya adalah berpedoman kepada Al-Quran dan juga kepada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengada-ada di dalam beragama, jangan berinovasi di dalam beragama, karena agama adalah warisan. Hidayah adalah warisan yang pasti lestari akan diriwayatkan oleh orang-orang pilihan Allah dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Karena Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Dan sungguh akulah yang telah menurunkan al-dzikra, yakni Al-Quran, dan aku pula yang akan menjaga Al-Quran itu. Al-Quran pasti terjaga sampai menjelang hari kiamat nanti, karena Allah yang menggaransi dan menjaminnya. Sementara Al-Quran itu sangat butuh kepada hadis, kepada sunnah, maka otomatis sunnah pun akan senantiasa terjaga. Meskipun akan ada banyak orang yang berusaha ya untuk merendahkan Al-Quran dengan mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya isinya dongeng-dongeng saja, Al-Quran itu sudah usai, Al-Quran itu hanya cocok diterapkan di masa lalu. Ada orang yang berusaha mengubah-ubah lafaznya, membuyarkannya, tapi karena Allah yang menjamin pasti Al-Quran akan senantiasa terjaga dan pasti akan selalu ada orang yang bangkit dan bisa memurnikan kembali, orang yang bisa mentajdid, melakukan pembaruan ketika itu sudah dirusak, dikembalikan lagi kepada keadaan seperti semula. Karena Al-Quran itu dihafal di dalam dada-dada kaum muslimin, lafaznya dihafal, tafsirnya diriwayatkan turun-temurun, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga sunnah. Sebagian orang mengatakan cukup kita dengan Al-Quran, karena barangkali sunnah itu sudah dicampur adukan dengan ucapan si perawinya. Sunnah itu barangkali itu adalah sesuatu yang dianggap sebagai ucapan Nabi, padahal itu ucapan manusia biasa. Dia mungkin tidak pernah mendengar ayat yang tadi kita bacakan, bahwa Allah pasti menjaga Al-Quran, dan Al-Quran lebih butuh kepada hadis dan sunnah ketimbang sebaliknya, ya, ketimbang kebutuhan sunnah kepada Al-Quran. Kita kalau tanpa sunnah, tanpa hadis, tidak mungkin kita bisa sholat. Apakah di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana cara takbiratul ihram? Apa yang kita baca dalam istiftah? Berapa rakaat salat zuhur? Apa bedanya antara salat maghrib dan salat subuh? Gak pernah dirinci dalam Al-Quran. Adanya di dalam hadis. Maka otomatis hadis pun akan senantiasa terjaga sampai hari kiamat. Sunnah pun sama. Wa qala rahimahullah, Al-Imam Malik juga berkata, "As-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha najah wa man takhallaf anha gharqa." Sunnah itu, ajaran Nabi itu, ajaran yang sesuai dengan Al-Quran, ajaran Nabi dan ajaran para sahabat adalah safinatu Nuhin, bahtranya Nuh, kapalnya Nuh, seperti perahu yang dahulu dibuat oleh Nuh atas petunjuk dan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Siapa yang menaiki kapal Nuh ini, maka dia akan selamat di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia tidak akan tergolong menjadi orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang, tidak akan tergolong sebagai ahli bid'ah. Di akhirat kelak, maka dia akan selamat dari api neraka, akan selamat dari azab Allah. Wa man takhallaf anha gharqa. Dan siapa yang tidak menaiki kapalnya Nuh alaihi salam, maka dia pasti akan tenggelam. Maka siapa yang menyelisihi sunnah Nabi, dia pun pasti akan tenggelam. Tenggelam dalam kesesatan di dunia, tenggelam dalam kebid'ahan. Dia merasa bisa menyeberangi laut dengan kendaraan lain selain kendaraan yang dibuat oleh Nuh alaihi salam. Dia merasa bisa menghambakan diri kepada Allah, mencari jalan menuju surga dengan caranya sendiri. Padahal itu seperti orang yang bersusah payah membuat kapal lain, padahal kapal sudah ada, merasa dia akan selamat.
atau dia mengira bahwa dia itu bisa menyelam, kemudian dia berenang gitu ya. Padahal hanya satu kapal saja yang Allah tetapkan bisa menyelamatkan umat manusia pada saat itu, kapal Nuh alaihi salam. Walaupun pada mulanya masyarakat menertawakan Nuh alaihi salam, nyinyir kepada Nuh alaihi salam, masa iya di tempat kersang seperti ini, jauh dari perairan, bikin kapal untuk apa yang susah payah seperti itu? Semua orang tidak percaya terhadap petunjuk ini. Sama hari ini pun, ketika orang mendakwakan sunnah, ente ini orang berlebihan, ya, ente ini tukang menyesat-nyesatkan orang, ente ini orang yang mempersulit diri di dalam beragama. Sudah moderat aja lah dalam beragama itu, gak usah terlalu kapuk kayak ente, ya, segala-galanya harus Allah berfirman, harus Nabi bersabda, begitu ya. Sudah, yang penting baik saja. Jangan kita urusi orang lain. Semua orang itu sama-sama mencari surga. Ini ucapan-ucapan orang yang gak ngerti bagaimana prinsip di dalam beragama. Sementara jalan menuju surga itu hanya satu, yaitu jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi SAW. Bahtera yang bisa menyelamatkan kita di dunia ini sehingga kita nanti bisa sampai ke kampung akhirat dengan bahagia pun hanya satu, yaitu bahtera yang Nuh alaihi salam. Kalau sekarang yang dimaksud bahtera di sini adalah sunnah atau ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan coba-coba mencari sarana lain supaya bisa sampai ke surga. Jangan coba-coba mencari jalan lain supaya bisa sampai ke surga. Bukankah kita dalam surat sering meminta, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Di situ pakainya mufrad, single, ya. Satu saja, ihdinas sirat, tunjukkan kami satu jalan yang lurus. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang pernah ditempuh. Ingat, jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang biasa ditempuh oleh orang yang Engkau murkai, yaitu orang-orang Yahudi dan juga orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasara. Yang tiap hari kita minta ada satu jalan yang sama, jalan yang pernah ditempuh oleh semua orang, dari manusia pertama sampai manusia terakhir kelak. Karena jalan keselamatan hanya ada satu, yaitu Islam. Dari zaman Adam sampai nanti manusia terakhir, agama itu hanya satu, nggak berbilang. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai di sisi Allah hanya satu saja, Islam. Gak ada agama kedua, ketiga, keempat, kelima, gak ada. Hanya satu saja, Islam saja. Meskipun dari Rasul ke Rasul, ajaran Islam pada rinciannya ada penyesuaian. Ada yang dihapus, ada yang ditambahkan, tapi tetap selagi itu adalah ajaran yang diberikan oleh Allah, maka itu namanya selagi itu adalah syariat yang Allah turunkan dari langit, maka itu namanya adalah ajaran Islam. Dan di zaman ketika Nabi Muhammad SAW tidak lagi disebut Islam kecuali yang sesuai dengan ajaran Nabi, petunjuk Nabi, itulah yang disebut dengan sunnah. Setiap Nabi punya sunnah, punya ajaran, termasuk Nabi Muhammad SAW punya ajaran sunnah yang dalam rinciannya ada ajaran-ajaran yang berbeda dengan sunnah-sunnah Nabi di masa silam, tapi kesamaannya adalah sama-sama diajarkan oleh Allah. Dan aturan ini Allah turunkan untuk menguji kita. Jangan kita lihat siapa yang membawanya, tapi kita lihat siapa yang memerintahkan Nabi itu untuk menyampaikan kepada umat. Harus sama-sama Allah. Tapi terkadang manusia nggak paham, menganggap Islam ini nggak konsisten. Begitu. Dahulu ghanimah haram untuk dimanfaatkan. Di zaman Nabi Muhammad ghanimah halal untuk dimanfaatkan. Di zaman Nabi Musa cara bertobat adalah saling bunuh-membunuh di antara para pendosa itu, mendak-mendak Musa, faqtulu anfusakum dalam surat Al-Baqarah, saling bunuh diri kalian sendiri.
Saat ini kita membunuh orang, apapun tujuan itu haram hukumnya, kecuali dengan cara yang benar. Maksud cara yang benar adalah pemerintah bisa menghukum mati seorang pembunuh setelah ada bukti yang jelas. Pemerintah menghukum pezina dengan cara dirajam, dilempari dengan batu-batu sedang sampai meninggal. Hanya cara seperti inilah yang benar. Adapun secara personal maka tidak ada satu alasan pun yang dibenarkan bagi seorang muslim untuk membunuh saudaranya, kecuali kita pun tidak berniat untuk membunuh, ya. Kayak kita misalkan dibegal, kita mempertahankan nyawa, mempertahankan harta, mempertahankan keluarga, kita duel dengan dia, akhirnya dia hanya mati. Itu tidak disebut sebagai pembunuh kita, dan gak masalah kalau seperti itu. Tapi kalau dari awal kita memang cari orang untuk membunuh dia, apapun alasannya maka tidak dibenarkan. Baik, jadi sekali lagi, Imam Malik seorang ulama besar, ahli hadis, beliau mengumpamakan bahwa sunnah atau ajaran Nabi itu adalah bahtera Nuh. Siapapun yang menumpangi sunnah ini maka seperti menumpangi bahtera Nuh di masa lalu. Dan siapa yang menyelisihi sunnah ini maka seperti orang-orang yang tidak mau naik ke dalam bahteranya Nuh di masa silam. Siapapun mereka pasti akan tenggelam, pasti akan binasa. Contohnya adalah putranya Nuh alaihi salam. Dia mengira saya akan pergi ke puncak gunung saja, maka dengan cara itu akan selamat. Padahal Allah sudah menetapkan cara selamat pada waktu itu hanya dengan satu cara, naik ke bahteranya Nuh alaihi salam. Sekarang pun sama. Kita hanya bisa selamat dengan apa? Dengan mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesulit apapun ajaran itu, seasing apapun ajaran itu di tengah-tengah masyarakat. Jangan coba-coba kita mencari jalan lain hanya karena orang mengajak kita. Gak usahlah kayak begitu, ya. Dalam ibadah, ya, dalam beretika, dalam berpakaian, dalam bermuamalah, kita ini terikat dengan ajaran Nabi, bukan terikat dengan budaya, bukan terikat dengan norma masyarakat, bukan. Memang budaya boleh dipertahankan selagi tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau suatu budaya bertentangan dengan syariat, maka jangan dibalik. Jadi sunnah atau ajaran Nabi ditimbang dulu dengan budaya. Kalau sesuai dengan kenusantaraan, dengan budaya lokal, maka sunnah itu dianggap benar dan diterima. Tapi kalau ternyata berbeda, maka akhirnya orang yang divonis sebagai orang-orang yang radikal, orang-orang yang memecah belah umat, orang-orang yang tidak bersemangat untuk mempersatukan umat. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu mengira mereka itu bersatu, padahal hatinya bercerai-berai. Yang ini imannya kepada Isa Al-Masih sebagai sembahan, yang ini imannya kepada Uzair sebagai sembahan, yang ini percaya bahwa patung-patung bisa menolong mereka, yang ini percaya bahwa dewa-dewi juga bisa menolong mereka. Itu bukan persatuan yang seperti itu, bukan. Itu seperti fata morgana, dari jauh seperti ada, ketika kita telisik di dekatnya ternyata itu hanyalah tipuan semata. Karena hanya Islam, akidah yang benar, yang secara hakiki bisa mempersatukan kita, seperti dahulu Nabi Muhammad SAW mempersatukan suku-suku Arab. Bahkan orang Arab bisa dipersatukan dengan orang-orang Persia, bahkan orang Arab bisa dipersatukan dengan orang-orang Romawi. Semuanya dipersatukan sedunia dengan latar belakang yang berbeda. Mereka menghadap ke titik yang sama, kiblat. Mereka menggunakan bahasa yang sama, bahasa Arab. Mereka menggunakan kitab yang sama, Al-Quranul Karim. Mereka menggunakan praktik yang sama secara zahir dalam ibadah, yaitu tuntunan Nabi SAW. Itulah yang namanya persatuan yang hakiki, persatuan yang sejati. Kita bersatu di atas petunjuk Nabi SAW. Kita baca
penuturan dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan, sesungguhnya dunia itu permisalannya adalah seperti lautan, yang mana lautan ini dia harus dilalui. Orang harus bisa sampai ke daratan atau ke pantai dengan melalui lautan ini, di mana tempat tinggal mereka berada di seberang sana. Ketika dia harus datang, harus sampai ke tempat tinggalnya, dan tidak ada cara lain kecuali dengan harus menyeberangi lautan itu. Lautannya itu adalah dunia. Nah, sementara manusia tidak mungkin bisa menyeberangi lautan itu dan sampai ke tempat tinggalnya kecuali dengan safinatun najah, perahu keselamatan. Jadi mesti ada bahtera, mesti ada kapal yang bisa dinaiki untuk bisa menyeberangi lautan itu. Dia tidak bisa menyelam, dia tidak bisa berenang, atau tidak bisa dia menunggu seperti ada Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya kemudian membelah lautan. Enggak. Satu-satunya cara hanyalah kita menggunakan safinatun najah. Safinah artinya kapal, bahtera perahu, an-najah artinya keselamatan. Kemudian saat kita butuh suatu bahtera yang bisa menyelamatkan kita, maka Allah mengutus Rasulnya membawa safinatun najah ini. Allah mengutus seorang utusan, seorang Rasul, yang mana setiap Rasul dibekali dengan bahtera ini, kapal ini. Seperti dahulu Nuh alaihi salam hanya diberikan satu bahtera saja. Maka yang menjadi kewajiban setiap umat adalah mengenali bahtera ini. Setelah kenal, maka naiklah ke dalam bahtera ini kalau dia ingin selamat. Jadi jangan sampai bahteranya sudah kelihatan, tapi seperti anak Nuh alaihi salam, gak mau ikut kapal yang itu. Ya, tahu saja nggak guna, tadi saya bilang. Hanya sekadar tahu nggak guna, tapi pakai pengetahuan itu untuk melakukan segala tindakan yang tepat sesuai dengan keharusan. Sama saat kita tahu jalan keselamatan, tapi kalau sekedar tahu, tapi jalan itu tidak kita teliti, tidak kita ikuti, maka kita tidak akan selamat. Atau kita tahu misalkan suatu cara, tapi caranya tidak ditempuh, maka kita pun tidak akan sampai kepada tujuan. Ingin ke Bandung, tahu jalannya, sudah melihat di map gitu kan, sudah bertanya ke orang, tapi kita tetap duduk manis di rumah. Apakah bisa sampai ke Jakarta? Enggak. Mau ke surga pun sama seperti itu. Bukan hanya kita capek membaca kitab Allah, bukan hanya kita capek membaca kitab-kitab para ulama, tapi tidak kita amalkan. Gimana caranya kita bisa sampai ke surga sementara jalannya tidak dididik? Atau ternyata orang malah salah mengambil jalan, salah mengambil cara, dikira ini jalan menuju surga, padahal jalan menuju surga hanya satu saja, yaitu ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahtera hanya satu, ya. Maka kewajiban kita kenali mana bahtera para nabi itu mana. Setelah itu, apapun kesulitan yang kita hadapi, jangan sampai kita tertinggal bahtera itu. Jangan sampai kita tidak ikut naik. Mungkin di sana nanti akan ada pasang surutnya semangat. Mungkin di sana nanti akan ada orang yang menghadang di jalanan, ya, akan ada yang mengajak untuk naik ke bahtera yang lain, akan ada yang mempengaruhi kita. Tapi ingat, bahtera hanya satu saja, jalan hanya satu saja. Sama seperti yang dahulu pernah diilustrasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat yang mulia mengatakan suatu ketika Nabi itu menggambar suatu garis dengan tangannya langsung, ya, garis yang lurus. Kemudian dia mengatakan ini adalah jalan yang lurus. Lantas Nabi menggambar jalan di kiri dan di kanan jalan yang banyak. Kata Nabi, tidak ada satupun dari jalan-jalan ini kecuali pasti di atas ada syaitan yang mengajak masyarakat untuk ikut ke jalan ini.
ya. Makanya jalan itu banyak, tapi jalan menuju surga hanya satu. Kapal mungkin banyak, tapi kapal yang dipastikan bisa menyelamatkan sampai ke tujuan, ke kampung akhirat hanya satu, Safinatul Najah. Itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang diwajibkan bagi setiap muslim, bagi setiap orang yang beriman adalah menaiki, mengendarai kapal ini. Pertanyaannya, kalau kapal kan jelas tinggal naik ke dalamnya, duduk manis, ya udah ikut aja. Sementara sunnah diibaratkan seperti kapal. Bagaimana yang dimaksud dengan mengendarai sunnah ini? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Maksudnya adalah ta'atuhu wa ta'atu rusulihi wa ibadatuhu wahdahu wa ikhlasul amali lahu wa tashmiru lil akhirati wa iradatuha wa sa'yu laha sa'yaha. Fanahadal muwaffaquna wa rakibu safinah ورغبوا عن خوض البحر لما علموا أنه لا يبتغ خوضا ولا سباحة. Maksudnya adalah kita taat kepada Allah, artinya taat kepada apa yang tercantum dalam Al-Quranul Karim. Kita taat kepada Rasulnya, maksudnya kita mengikuti sunnahnya, ajaran Nabi. Jangan cuma ngambil Quran difahami sendiri, tapi kok hasilnya beda seperti amalan para nabi. Orang ambil ayat tentang mengagungkan nabi, tapi caranya kok malah dengan melakukan ritual ini, melakukan dengan misalkan hari besar ini dan itu. Kok beda hasilnya? Seperti apa yang dilaksanakan oleh nabi itu sendiri, padahal nabilah yang menerima ayat itu. Kok beda? Seperti yang dilakukan oleh para sahabat, padahal para sahabatlah yang menjadi saksi. Ayat itu turunnya kapan, kepada siapa, konteksnya apa, sebab turunnya kenapa. Mereka yang paling tahu. Makanya tadi di awal saya bilang sunnah itu adalah ajaran yang sesuai dengan kitab Allah, ajaran Nabi dan ajaran para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi kalau orang ngambil Al-Quran, ngambil hadis, tapi ternyata praktiknya beda dengan Nabi, beda dengan para sahabat radhiyallahu anhum, oh berarti ada yang salah di sini. Ini belum sesuai dengan ajaran Nabi. Karena kewajiban kita bukan hanya mengambil dalil, tapi pakai dalil itu sesuai dengan contoh. Ya, karena terkadang dalil itu dia mutasyabihat, dia bisa dibawa maknanya ke sana kemari sesuai dengan kepentingan orang yang bawa dalil. Terkadang seperti itu sebagian dalil. Ya, karena dalil ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat. Muhkam artinya dalil yang hanya punya satu makna, mudah untuk difahami bahkan oleh orang awam, ya, dan tidak mungkin orang menggunakan dalil itu untuk kepentingan lain, tidak mungkin. Ya, seperti dalil misalkan yang memerintahkan sholat dipakai untuk memerintahkan wudhu, itu mungkin. Ya, saking jelasnya. Dalil misalkan tentang bagi-bagi harta zakat dipakai untuk dalil mensyariatkan wudhu, nggak mungkin. Ya, ini ayatnya terlalu muhkam. Tapi ayat yang mutasyabihat itu mudah dibawa ke sana, mudah dibawa kemari. Contoh misalkan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, bersama kalian. Orang akhirnya meyakini Allah menyatu dengan seluruh makhluk, bersama kalian dimanapun pasti ada Allah di dalamnya. Ya, ada yang mengatakan Allah secara zatnya hadir bersama kita, Allah ada di mana-mana zatnya. Ada yang mengatakan ilmu Allah yang bersama kita, pengawasan Allah yang bersama kita, pertolongan Allah yang bersama kita. Nah, ini orang bisa membawa dalil kemanapun sesuai dengan kepentingannya. Ada jenis dalil semacam itu. Tapi caranya mudah kalau bagi orang sudah paham. Tinggal lihat di dalam Siratul Nabawiyah, sirah atau perjalanan Nabi, ada nggak amalan itu? Dan hadis dicatat oleh para ulama. Ada nggak ritual praktik semacam itu? Enggak. Kalau nggak ada, udah simpel, berarti kita salah paham. Kita salah di dalam memahami dalil. Dalilnya benar, tapi memahaminya salah. Nah, ini pun bahaya. Sama fahamnya benar, tapi dalilnya lemah. Itu juga sama-sama salah. Ya. Jadi kita juga perlu ilmu di dalam pakai dalil. Ya, banyak bertanya.
Yang dimaksud dengan kita mengendarai sunnah adalah kita beribadah kepada Allah dengan cara mengesahkannya. Kita memurnikan amal hanya untuk Allah. Dan juga kita benar-benar punya keinginan kuat di dalam hati kita untuk hidup bahagia di akhirat. Ya, banyak ibadah, banyak melakukan amal saleh, dan kita pun betul-betul usaha untuk bisa hidup bahagia di kampung akhirat. Bukan hanya sekedar berusaha untuk bisa hidup bahagia di dunia. Ya, kalau di dunia kan jelas ya, ada yang keluar jam 5 pagi nanti pulang jam 5 sore supaya bisa hidup misalkan dengan ya bahagia ya di dunia. Dia ingin menaikkan taraf kehidupannya. Ada orang yang ingin menaikkan taraf kehidupannya dengan jabatan, ada juga dengan usaha, ada juga dengan bekerja kepada orang lain dan seterusnya. Jelas nyata usaha dia untuk bisa hidup lebih nyaman di dunia. Tinggal usaha kita supaya bisa hidup bahagia selamat di akhirat kelak. Seperti apa usahanya? Karena dunia pun butuh kepada cara, butuh kepada ilmu, apalagi dunia, yang apalagi akhirat, yang mana akhirat tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan bimbingan wahyu, ya, bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin bisa diraih kecuali kita banyak duduk di majelis ilmu. Hati kita ini kering, lebih condong kepada dunia. Kalau jarang datang ke majelis ilmu, maka akan selamanya kering, kurang motivasi untuk mencari akhirat, kurang motivasi untuk belajar ilmu agama. Padahal kita belajar dunia mungkin bisa 12 tahun, 15 tahun, atau sehari 5 jam, sehari 10 jam. Tapi Anda berapa menit Anda belajar tata cara wudhu sesuai dengan tuntunan Nabi, tata cara sholat sesuai dengan tuntunan Nabi, tata cara umroh sesuai dengan tuntunan Nabi, tata cara doa sesuai dengan tuntunan Nabi. Berapa lama kita mempelajarinya sebelum kita mengamalkannya? Kita yang harus menjawabnya. Gak usah kita katakan kepada orang, cukup ini menjadi bahan evaluasi. Sejauh mana keadaan kita di akhirat mudah, tinggal evaluasi diri saja. Sesemangat apa kita belajar ilmu agama? Sebanyak apa waktu yang kita luarkan untuk mengumpulkan bekal-bekal untuk kepulangan kita? Karena ujung-ujungnya pilihan ada pada kita. Allah hanya menunjukkan jalan saja. Allah hanya menunjukkan caranya saja. Ada panutannya menjadi teladan para nabi, para sahabat. Jalannya jelas. Adapun mau diambil mau tidak, Allah tak pernah maksa kita. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Wa hadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepada dia 2 jalan. Allah tunjukkan mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Sisanya silakan urus masing-masing. Kalau Allah sudah menjelaskan konsekuensinya, ngambil jalan ini konsekuensinya surga, ngambil jalan ini konsekuensinya neraka, ngambil jalan ini konsekuensinya kesesatan, ngambil jalan ini konsekuensinya adalah hidayah, petunjuk. Kita sibuk dengan dunia, konsekuensinya adalah lalai daripada ibadah dan murka Allah yang didapatkan. Dan kita semangat mencari akhirat, konsekuensinya adalah ridha Allah, dan kampung akhiratlah yang akan menjadi kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Jadi yuk Bapak Ibu, kita belum terlambat karena kita masih hidup. Ya, jangan berpikir berapa lama. Yang penting akhir kehidupan kita berada di atas petunjuk. Akhir kehidupan kita berada di atas sunnah, berada di atas hidayah. Jangan lagi melihat ke belakang. Biarkan yang berlalu-berlalu sudah. Tinggal hari ini adalah milik kita, maka perbaiki hari ini. Rencanakan untuk esok hari. Besok saya mau belajar. Besok saya akan beli buku tentang tata cara wudhu, tata cara sholat. Mulai dari hal-hal yang pasti kita amalkan sehari-hari. Mulai dari hal-hal yang logis untuk kita pelajari dan untuk kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kita memulai dengan perkara-perkara yang tinggi. Anak tangga pertama saja belum dilalui, tapi kita sudah ingin sampai di anak tangga yang ke-10. Langsung ingin seperti ustaz, jago bahasa Arab, langsung ingin ceramah, langsung ingin mendakwahi orang. Kita fokus aja dulu kepada diri sendiri. Lawan aja dulu syahwat diri. Gimana caranya dalam 1 pekan? Misalnya,
atau dalam satu hari, atau dalam sekian hari saya punya waktu khusus untuk belajar ilmu agama. Entah dengan cara mendengarkan audio, melihat video, membaca buku, bertanya kepada ulama, datang ke majelis ilmu. Jalan untuk mendapatkan ilmu itu beragam, banyak ya. Caranya itu sekarang sudah beragam untuk mendapatkan ilmu, tapi ilmu adalah jalan yang satu bagi kita untuk bisa baik di hadapan Allah dan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Maka kita tidak bisa menyelam untuk bisa sampai ke kampung akhirat. Kita gak bisa berenang, gak bisa. Kita harus melihat mana kapalnya Nabi, pelajari ciri-ciri kapal Nabi itu, ikuti kapal Nabi itu. Meskipun ada kapal yang lebih menarik, maka pelajari sunnah Bapak Ibu sekalian. Meskipun orang akan mengatakan kita sebagai orang-orang aneh, selagi kita belum pernah dikatakan aneh ya oleh mayoritas masyarakat, masih ada sesuatu berarti ya. Karena kata Nabi, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Ini hadis yang sahih. Islam itu datang diawali dengan keterasingan. Islam itu awalnya asing. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, meskipun di dalamnya ada kedamaian, meskipun di dalamnya ada akidah yang lurus, di dalamnya ada aturan-aturan yang bermaslahat untuk seluruh manusia, tapi tetap saja orang-orang Arab pada saat itu mengatakan Nabi Muhammad itu orang gila, Nabi Muhammad itu penyihir, Nabi Muhammad itu penyair. Ya, inna la tariku alihatina li syairil majnun. Emangnya kita mesti ikut gitu kepada emangnya kita mesti ninggalin gitu sembahan kita hanya karena ucapan seorang penyair yang gila gitu ya. Itulah kata Nabi, Islam diawali dengan keterasingan. Wa sayaudu ghariban, dan Islam akan kembali asing. Ingat, Islam akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba, tapi berbahagialah bagi orang-orang yang terasing. Jadi ajaran sunnah, ajaran yang murni sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, itu akan menjadi ajaran yang dianggap asing oleh masyarakat. Maka jangan menjadikan amalan keumuman masyarakat sebagai patokan kebenaran. Toh yang masuk surga dari mayoritas manusia adalah minoritas manusia. Yang masuk surga dari kaum muslimin adalah minoritas dari kaum muslimin berdasarkan kepada dalil. Misalnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Faqala qail, aw min qillati nahnu yawma'idin? Qala bal antum yawma'idin kathir walakinnakum gutha ka gutha'i sayr. Kata Nabi, hampir tiba saatnya di mana musuh-musuh kalian itu akan merongrong kalian seperti orang yang berebutan makanan pada suatu nampan yang besar. Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah karena jumlah kami sedikit pada saat itu? Kata Nabi, tidak. Jumlah kalian banyak, tapi kalian seperti buih. Artinya seperti buih terombang-ambing di bawah arus. Mereka tidak punya prinsip, mereka tidak punya pegangan yang jelas, mudah terbawa suasana, mudah terbawa suara, mudah terbawa ajakan. Secara kuantitas kaum muslimin akan terus bertambah, tapi dari segi kualitas pasti akan senantiasa mengalami penurunan kualitasnya. Kemudian kata Nabi dalam hadis yang lain, iftaraqatil yahudu wan nasara ala 72 wa inna hadhihi al-millah sataftariqu ala 73 72 fi an-nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jama'ah ma ana alaihi wa ashabi. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka telah terpecah belah menjadi 72 golongan. Dan sungguh umat Islam ini, umatku, umat Islamnya akan terpecah belah menjadi 73 golongan,
semuanya menisbatkan diri kepada Islam, ya. 72 golongan yang menisbatkan diri kepada Islam ini masuk ke dalam neraka, dan satu kelompok saja yang masuk ke dalam surga. Satu kelompok inilah yang dikatakan sebagai jamaah atau ahlul jamaah. Satu kelompok ini adalah ma ana alaihi wa ashabi, siapapun dia, ya, ini siapapun dia yang mengikuti aku dan mengikuti para sahabatku, artinya mengikuti sunnah bapak ibu dan meninggalkan bid'ah. Siapapun itu, bukan mengacu kepada nama suatu kelompok, bukan, ya. Oh, kelompok organisasi, bukan seperti itu. Siapapun mereka, yang penting syaratnya adalah ma'ana alaihi washabi, kata Nabi. Siapapun dia, hidupnya di zaman manapun, hidupnya di generasi manapun, yang penting berada di atas ajaran aku dan ajaran para sahabatku. Ini yang akan menjadi kunci. Inilah yang akan menjadi bahtera bagi kita untuk bisa selamat di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi jangan mudah ngepel, ya. Kalau dikatakan aneh ente itu kan masih muda, itu jenggot panjang bener gitu, ya. Aneh ente masa di lingkungan kepolisian ente pakai jenggot kayak begitu, kayak teroris. Ente kerja tapi pakai kerudung lebar, kemana-mana pakai mukena. Udah biasa aja lah beragama tuh, ya. Ini hal-hal yang bisa membuat orang itu turun semangatnya karena dianggap aneh, ya. Ente ngapain itu celana cingkrang kayak begitu, ya, kebanjiran. Udah gak usah berlebihan dalam beragama. Memangnya kalau celana dipanjangin tiba-tiba sombong gitu? Memangnya kalau celana dipanjangin orang tiba-tiba tersakiti gitu oleh ente? Nah ini, ya. Padahal yang namanya ibadah kita hanya ngikuti dalil aja, udah, gak usah dicari-cari alasannya. Kita tahu alasannya, maka itu sebagai penguat, penambah motivasi. Gak tahu alasan dan hikmahnya, maka bukan berarti akhirnya kita mengabaikan perintah Nabi, perintah Allah Azza wa Jalla. Seperti kita sholat zuhur 4 rakaat, apakah kita banyak tanya, kenapa sih kok harus 4? Kenapa gak 8 aja? Saya masih kuat kok 8. Kenapa gak 2 aja? Sibuk saya kalau 2 itu. Subuh yang waktunya masih senggang gitu kan, belum ada pekerjaan ini dan itu, kok mana 2? Kenapa nggak subuh aja 4? Ada nggak kaum muslimin yang banyak nanya kayak begitu? Gak ada. Mereka menjalankan dengan keimanan di dalam dadanya, karena itu adalah perintah Allah dan Nabi-Nya. Saya tahu alasannya ataukah tidak, ya sudah saya kerjakan. Toh tahu alasan pun itu bukan menjadi alasan bagi saya untuk menjalankan dalil, itu hanya penambah motivasi saja untuk saya. Kenapa sih wanita kerudungnya mesti lebar gitu kan? Mesti menutup aurat. Iya, kita bisa mencari hikmahnya. Kita bisa mencari segudang alasan supaya wanita tertutup, supaya wanita tidak menggoda laki-laki, supaya ini bla 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 bla. Tapi ujungnya bukan itu, ya. Bukan itu yang menjadi sebab kita menjalankan syariat ini, tapi karena ada perintahnya dan ada larangan mengubah aurat. Apapun sebabnya, udah. Kan kita namanya juga muslim. Muslim itu artinya orang yang tunduk, orang yang menyerah, orang yang patuh, orang yang taat kepada apa? Kepada syariat, ya, kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Orang yang gak banyak tanya. Maka yang menjadi sebab umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah adalah karena banyak tanya. Kathratu masailihim, banyak nanya kepada para nabi mereka. Contoh, dulu ada kasus pembunuhan di zamannya Bani Israil, di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada kasus pembunuhan, kemudian tidak diketahui siapa yang membunuhnya, orang ramai gitu kan. Akhirnya nanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, sembelih sapi. Orang kan aneh, ini gimana sih? Kita nanya siapa yang membunuh, kok malah nyuruh nyembelih sapi gitu kan? Kan diceritakan dalam surat Al-Baqarah kan, sembelih sapi. Banyak nanya gitu. Akhirnya ini perintah Allah. Nanya lagi, tanya itu sama Allah, sapinya itu yang kayak gimana gitu kan? Dijawab lagi, tanya lagi dong, warnanya warna apa? Dijawab kuning. Ditanya lagi, sapinya itu yang dipakai ke pajak sawah
atau yang nggak pernah tanya lagi ke Allah, sapinya yang begini terus ditanyakan, gitu kan, sampai akhirnya semakin banyak ditanyakan, semakin banyak jawaban, semakin mempersulit mereka. Nah kita pun jangan banyak nanya, sudah. Kalau kita sudah yakin bahwa ini adalah firman Allah, ini sabda Rasulullah dan diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat, sudah. Bisa kerjakan ya kerjakan, tidak bisa kerjakan banyak-banyak istighfar dan mohon kepada Allah supaya kita diberikan taufik. Jangan banyak alasan, apalagi kita menyalahkan orang lain yang sudah mengerjakannya. Bahkan kita memperdebatkan, kan itu sunnah, kan itu nggak wajib. Sudah, yang penting orang lain sudah kerjain, selangkah lebih benar daripada kita. Adapun kita baru sedang memperdebatkan hukumnya apa. Padahal disepakati, misalkan kita melihara jiwa, disepakati oleh ulama manapun, ini syariat Islam, ya, ini perintah Nabi. Meskipun pada akhirnya para ulama berselisih, misal ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan anjuran, tapi yang pasti saat orang memelihara janggut itu menjalankan syariat Islam, maka setidaknya kita sebagai seorang muslim jangan malah seperti orang-orang munafik yang ikut-ikutan mencela dan menurunkan semangat orang lain yang ingin menjalankan syariat Islam. Para wanita bisa, sebahagian sudah berkerudung rapi, berbaju tidak ketat. Kalau Anda belum bisa seperti mereka, setidaknya berikan motivasi agar teman kita tetap semangat dan tidak berubah lagi. Ya, adapun kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kita belum bisa melaksanakan, kita tidak bertanggung jawab kepada manusia. Kita bertanggung jawab kepada Allah Azza wa Jalla. Abaikan penilaian orang terhadap kita. Jalankan syariat karena kita ingin surganya Allah, bukan karena kita khawatir dicela, atau bukan karena kita khawatir tidak mendapatkan penilaian baik dari manusianya. Kita bertanggung jawab kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi saling dukung-mendukung, ya, dukung orang lain yang telah menjalankan syariat Islam. Yang paling parah itu biasanya, ya, contohnya misalkan ada teman yang istrinya dipoligami, nah, ya, ini biasanya paling ramai itu siapa? Tim sholatnya, ya, tim sholatnya. Saya kemarin menyaksikan dengan mata kepala sendiri langsung, ya, di suatu kampung, suatu desa. Ada seorang istri minta tolong kepada tokoh masyarakat dan kepada ustaz, tolong antarkan saya. Antar kemana? Antarkan saya datang ke rumah fulana untuk, ya, untuk apa kira-kira? Untuk melamar dia untuk suami saya. Ini beberapa hari yang lalu saya juga hadir di situ, ya. Akhirnya semua orang kaget kan, ini orang kenapa? Bukannya kemarin uring-uringan terus gara-gara terkenal suaminya ingin poligami. Udah, jangan banyak tanya, dukung saja saya. Kalau saya nangis, cukup hibur saya. Bilang begitu, simpel, ya. Yang penting lihat hari ini saya hati sudah terbuka. Ya udah, kita antarlah pokoknya. Udah datang, tolong akadin malam ini juga. Coba, yang minta dia ini, si istri yang pertamanya ini. Karena khawatirnya kalau nggak jadi, ributnya udah, gitu kan, nikahnya nggak jadi. Saya pun khawatir habis dimarahi oleh keluarga besar saya, katanya. Mending dimarahinya kalau sudah jadi, nah. Ini kalau nggak jadi, dimarahin juga iya. Jadi kita ngomong lagi, udah deh, diangkat. Dan benar, besoknya kiri kanan, ya, depan belakang, utara selatan, barat timur, semuanya hibur, ya. Sirkat kepahan sudah. Dan takut tertular. Padahal ingat, urusan hati kita adalah urusan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Urusan orang lain biarkan, selagi mereka tidak menyalahi syariat, sudah, ya. Karena kita tahu kita ini muslim, orang yang harus tunduk patuh kepada syariat tanpa banyak bertanya. Kalau kita belum sanggup, maka biarkan orang merasa tenang dengan amalan yang sesuai dengan ajaran. Kalaulah kebaikan kita bukan kita yang melaksanakan, doronglah orang lain. Kita orang tua dorong anak kita, itu kan. Jangan takut. Saya juga masih buruk, jadi saya merasa percuma menjadi anak sholat. Saya juga masih nggak sholat, biarkan aja anak saya nggak sholat. Saya juga nggak nutup aurat, biarkan saja anak nutup aurat. Saya juga bodoh, biarkan saja anak saya nggak ngerti agama. Gak gitu cara berpikir seorang muslim, ya. Kalau kita tidak bisa dapat dua kebaikan, ya satu. Ya, kaidahnya adalah
Ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Apa yang tidak bisa didapatkan keseluruhannya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Gitu. Ambil walaupun hanya sebagiannya saja. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ada yang ditanyakan apa tidak? Ibu jangan marah ya, kalau saya hanya contoh yang belakang. Ya, hanya contoh aja. Gitu. Contoh bagaimana reaksi orang terhadap syariat. Ya, orang sini mah soleh semua, ini bukan di sini, di sana. Ya, ya Pak ya, di sini mah soleh. Dan masalah saya isi kajian subuh kan baru di sini doang, ya selalu penuh bapak-bapak ibu. Semangat. Ya baik, masya Allah ya. Ada yang tanyakan bapak ibu? Kalau nggak ada saya mau pulang, soalnya mau ngajar kalau saya itu. Ya. Sudah nggak ada ya, baik. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan, dan kita semua mohon ampun kepada Allah atas kesalahan kita, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.